Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ini buat fans Liverpool ya yang sedih karena akan ditinggal TAA, ini nggak ada seberapanya, tau nggak sih penderitaan kalian dibandingkan sama fansnya MU ya yang hampir setiap minggu jadi bahan bulian. Ini saatnya Panji berkeluh kesah, kita masuk ke MU TV. Setelah kemenangan fantastis di malam Jumat, kemenangan fantastis buat fans MU doang karena lawannya cuma 10 orang. Saatnya Ruben Amorim kembali harus menerima kenyataan pahit sebagai hiburan rakyat akhir pekan. Højlund itu striker kagak ada gunanya, kalah sama teh kambing aja ada gunanya. Malas nonton MU, mau nonton Kocel aja besok-besok. Selamat datang di DPI MU TV. Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Berminggu-minggu selalu ada cobaan ya. Kemarin baru aja dari Liga Champions. Liga Champions. Tiket menuju Liga Champions itu. Lawan Lyon aja gue udah nyaris udah mau banting HP, mau matiin TV, tapi ternyata dikasih roller coaster berupa tiket lolos menuju semifinal. Tapi itu belum cukup. Kalah dari tim peringkat berapa? 16 atau 17 nih? Iya, dempetan dia sama. Dempetan ya, peringkat 15 berarti kan di bawahnya MU. Kalah 1-0 padahal nggak ada serangannya, satu free kick berbuah kebobolan dan kalah pula. Nggak ada dapat 3 poin ini dan ganti-gantian setiap minggu pasti ada pemain yang blow on-nya tuker-tukeran, itu nggak ngerti apakah begonya nular tiap minggu apa gimana pindah-pindah. Tapi yang jelas minggu ini orang berpusat kepada seorang Højlund, ini striker apa ball boy atau tukang apa di sana yang memang cuman ada di sana, gaji gede, bandrol mahal, tapi nggak ada kontribusinya. Sampai kemarin kelihatannya Garnacho sama Harry Amas, anak Fredriksson, anaknya Fredrik ini yang masih muda kelihatan lebih bagus daripada pemain tua, termasuk Højlund nggak tua sih, tapi pemain mahal dibandingkan pemain yang ada di sisi kiri. Gimana? Jalo melihat sebagai rival lo, sedih gak sih ngeliat rival lo begini? Seneng sih ya. Sedih sih. Tapi dalam arti kasihan gak sih kan? Iya, karena gue pikir minta dikasihanin gue anjing. Ngeliat MU musim lalu gue pikir MU gak akan lebih buruk dari ini lah. Tapi ternyata masuk ke musim baru keadaannya jauh lebih buruk, dan menurut gue itu prihatin banget lihat keadaan MU. Dan ngomongin Højlund tadi, menurut gue ini waktu dia udah mulai bisa dihitung sih ya bersama MU, berseragam MU. Buruk kalau di liga sih. Tapi di Liga Eropa bagus tuh. Ya, nggak yang wow banget juga mas, bukan dia pembedanya. Di Eropa nggak pernah kalah loh, timnya nggak pernah kalah di Eropa cuma. Iya, tapi Højlundnya mas nggak bagus-bagus amat. Unbeaten masih. Tapi Højlund itu menurut gue benar-benar mengkhawatirkan, bahkan dibandingkan ada progres lebih ke jalan mundur kalau gue bilang dibandingkan sama Højlund musim pertama. Dan tadi gue ngeliat ada beberapa fans MU tuh videonya berseliweran mana versi Højlund yang musim lalu gitu. Dia musim lalu pun juga bukannya spesial banget juga. Musim lalu iya makanya itu. Musim lalu dia dari 30 pertandingan di Premier League nyetak 10 gol. Tapi yang harus jadi perhatian, dari 30 pertandingan nyetak 10 gol, 10 gol itu datang hanya dari periode Januari ke Februari doang. Jadi lebih banyak dominannya itu game dia. Tapi mungkin excuse-nya musim lalu adalah tidak banyak supply ke dia dan cedera banyak juga. Nah, tahun ini dikasih supply kagak golin masalahnya. Nggak jadi juga. Jadi menurut gue pun kalau dibilang versi Højlund mana yang musim lalu, dia nggak pernah nyentuh potensi terbaik dia. Dan dari musim lalu ini udah kelihatan, dari 10 gol dia hanya nyetak dari total 9 game, dari ketersediaan dia sebanyak 30 pertandingan. Jadi emang ini menurut gua harus udah diakui ini pembelian yang gagal sih ya dari MU, dari profiling dia sebagai striker, beli dia dengan harga 70 juta. Bahkan taktik ya Amorim sekarang katanya dia di awal katanya dia bakal cocok dengan taktik 3-4-3, tapi nyatanya nggak ada progres juga. Jadi menurut gua udah situasi yang mengkhawatirkan dan harusnya MU move on. Bahkan udah dikaitin sama 3 striker MU ya. Yang Delap, Cunha sama si satu lagi tuh. Ini Osimhen dong. Osimhen ya. Harapannya sih itu. Keres. Ya, bisa juga. Arsenal sekarang lebih dekat sama Chelsea, lebih dekat. Højlund enggak lah menurut gua. Tapi berarti artinya ini kan baru satu pertandingan mungkin ya, enggak satu pertandingan. Ada banyak pertandingan yang kita lihat, banyak peluang-peluang depan gawang harusnya bisa diselesaikan. Dia nggak setajam itu ternyata Mas Arya. Apakah memang sebenarnya dia memang masih rough product yang memang belum waktunya menjadi striker utama, atau memang ya emang MU-nya tidak bisa membuat dia dan pelatih-pelatih tidak bisa membuat dia tampil sebagaimana mestinya, memaksimalkan potensi dia. Ketika game ini mau start, bursa taruhan tuh naruhnya lek-lekan Ji. Kok bisa MU lawan Wolves lek-lekan gitu kan? Artinya karena 14-15 peringkatnya Mas. Wajar berusaha positif thinking dulu. Artinya
orang nggak begitu yakin dengan United terlepas dari kemenangan mereka tadi seperti Abrar bilang yang fantastis di midweek gitu ya. Tapi ketika kita lihat Wolves sendiri, ini kan sejak ganti Vitor Pereira, ini gokil sih nih pelatih yang 5 pertandingan berturut-turut menang kan? Wolves itu bisa survive dari zona degradasi ya karena datangnya pelatih ini gitu, bisa memunculkan kualitas dari ya pemain-pemain Wolves yang tadinya sempat terpuruk gitu. Mereka bisa balik lagi. Jadi ketika dibilang kekuatannya sama sebelum kick off, itu kan artinya lo bisa melihat United yang tidak meyakinkan dan di sisi lain Wolves yang lagi meyakinkan menuju partai ini. Ya kebukti di atas lapangan Wolves bisa manfaatin sedikit peluang yang mereka dapatkan gitu. Sementara United yang lo tadi bilang cukup banyak peluang yang mereka bisa bikin. Kalau topiknya tadi ke Højlund, betul gue setuju sama tadi Panji bilang peluangnya musim lalu nggak banyak. Sementara gol-gol yang datang kan banyak umpan yang akhirnya menjadi sundulan dia, yang menjadi kekuatan utama dia di dalam kotak penalti. Di musim lalu tuh nggak banyak yang bisa deliver itu ke dalam kotak penalti. Nah musim ini, khususnya game kemarin, banyak banget peluang yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Garnacho berapa kali, terus dari sisi kiri si siapa? Sisi kanan. Dorgu di awal. Bukan di kiri. Siapa? Yang pemain muda. Dorgu. Amas. Ngirim juga. Kemarin, iya. Dari Dorgu juga. Dari Banyak kanan. pemain yang memberikan crossing tapi nggak bisa dimanfaatin. Bukan umpan yang nggak bagus tapi telatnya dia untuk bisa menyambar umpan itu. Maksudnya itu kan bola-bola yang sudah melewati kiper, ya tinggal lu bisa ngelewatin back apa enggak. Ternyata lu nggak cukup cepat untuk bisa ngebaca bola itu akan datang gitu. Sementara ketika dalam format lu menjadi pemain yang harusnya menjadi end product dari sebuah serangan, ya lu harus ada di posisi itu gitu loh. Entah itu bolanya nanti ada di belakang lu gitu lo kecepatan, ya itu lain cerita. Tapi ini lu nggak nyampe dalam beberapa kali kesempatan. Artinya kan lu telat dalam bisa mencium peluang terjadinya gol itu. Jadi ya gue ngelihat Højlund tadi, pertanyaan gue, ini striker apa bukan sih? Kalau nggak bisa mencium posisi itu gitu. Dan gue nambahin dari segi dua musim lalu lah, si Thierry Henry pernah muji Haaland tinggi banget karena bilang Haaland ini tipe striker yang siapapun orang di belakang dia tahu harus lari kemana gitu. Dia bisa nyesuaiin. Jadi bukan hanya si tipe satu lari yang sama yang dia tunjukin. Tapi kalau bandingin ke Højlund, gue ngerasa dia siapapun orang di belakang dia, cara dia main tuh nggak menyesuaikan. Tetap pakai cara dia. Bahkan dia tadi Mas Heru udah nyinggung juga dia nggak bisa mencium area bahaya. Jadi menurut gue dia bukan tipe striker yang cocok di Premier League juga menurut gue sih. Bahkan tadi ada di kolom komentar ada yang bilang di Atalanta tapi bagus, tapi setelah gue cek juga di Atalanta kan golnya bukan baru bentar menit bermainnya kan. Golnya pun bukan yang nyentuh 2 digit gitu kan. Jadi menurut gue miss profile juga sih dari United dengan mendatangkan dia dengan harga segitu, bukan tipe yang tepat. Dan perbedaan dia dibandingkan striker-striker di tim pesaing juga kelihatannya jelas banget ya. Dia sama sekali nggak bisa mengerti tipe orang di belakang dia tuh ngasih bolanya tipe kayak apa. Mendingan Nunes sih dapat peluang masih. Dari segi work rate juga begitu lah. Sama muscle-nya tuh lebih ada gitu ya. Kalau Højlund tuh nanggung secara badan nggak tinggi, muscle-nya kurang gitu dan power-nya juga ketebak banget. Setiap kali menendang pasti ancang-ancang dulu pakai kaki kiri pindah kaki ketebak gitu kan. Lawan Arsenal ya. Comparisonnya mungkin kalau tadi Rizal bilang Haaland, kan Haaland mempelajari gaya bermain dan gaya lari dan gaya oper sekitar dia. Akhirnya dia bisa adjust ketika De Bruyne bawa bola, gua kemana yang bilang Thierry Henry kan. Ketika si siapa yang bawa bola, ya gua harus ada di mana. Ketika siapa yang bawa bola, gua akan larinya seperti ini. Ketika pemain doyan wantu, gua akan ngerapat ke dia gitu. Contoh satu Haaland seperti itu. Contoh Isak pemainnya bisa nyesuaiin dia mau lari kemana gitu. Ketika lo udah hafal gaya larinya Isak, pemainnya akan memberikan bola-bola seperti itu. Di awal kan sempat bingung, kayak pemain yang terisolasi, jarang mendapatkan kesempatan si Isak. Tapi ketika teman-temannya tahu dia maunya bola seperti apa, ya udah lo di feeding bola-bola seperti itu terus. Nah di United pemain juga banyak yang belum tahu dia maunya lari seperti apa karena patternnya juga bingung kan, dia bentuk larinya seperti apa. Højlundnya sendiri juga nggak bisa menjadi Haaland gitu untuk menyesuaikan para pemain ini akan memberikan umpan-umpan seperti apa gitu. Jadi memang nggak klop dalam sistemnya Amorim belakangan makin terekspos gitu. Sejelek-jeleknya Zirkzee, selambat-lambatnya Zirkzee, tapi lebih presence-nya lebih nyata gitu loh. Lo punya alternatif permainan soalnya. Lo menjadi pemantul lo menjadi pemain yang di depan kotak. Lo ngebukain ruang teman-teman, lo bisa ada wantu antara lo dan teman-teman yang lain gitu. Sementara Højlund kan ya terisolasi aja terus gitu di setiap game gitu. Gue rasa ketika momen lo pelatih lo mikir lo digantikan sama pemain umur 17 tahun, striker masih muda, itu menurut gue alarm bahaya banget sih bagi seorang striker seperti Højlund ya. Dimana pelatih lo juga kayaknya nggak terlalu nge-rate lo gimana-gimana.
dan kondisinya juga Højlund nggak berkembang. Dan kayak contoh lawan game lawan Everton Mas ya, dia berdasarkan data dia lari sebanyak 30 kali lari get in behind, tapi bola ke dia tuh cuma 4 kali. Gue di awalnya prihatin sama dia gitu, karena gue mikir ini mah gara-gara pemain di sekeliling dia aja nggak mau ngasih supply bola ke dia. Tapi ngeliat beberapa pertandingan terakhir, supply bola udah nyampe ke dia, tapi dianya juga gampang hilang bola. Abis itu lawan Arsenal dia lambat banget untuk narik kaki buat nge-shoot. Itu menurut gue jadi perhatian khusus. Nyata bukan masalah di tim struktur United ya, tapi emang masalahnya di dia. Dan menurut gue dia udah gak cocok sama sekali main dengan siapapun itu. Dan Bruno menurut gue paling mengesankan tetap sih. Gue masih tim Bruno dan paling mengesankan. Tadi malam dia masuk juga jadi pembeda. Dan ini pemain paling krusial di era Amorim sejauh ini ya Bruno Fernandes masih menurut gue. Siapapun pelatihnya, Bruno masih yang terpenting sih. Ya, dan kita lihat juga kemarin ada 2 pemain muda Hari Amas sudah kita lihat di partai sebelumnya, tapi kemarin gimana lo nge-rate sebagai wonderkid melihat wonderkid lainnya? Fredrickson di sana. Ya, ini musim ini MU menghadirkan main-main muda cukup banyak ya, termasuk si Aiden Haven dari Arsenal. Langsung dicoba bagus tapi cedera, sekarang ada Fredrickson. Dicoba pas lawan Arsenal kan bagus juga gitu. Jadi menurut gue emang United secara terah kan emang mereka terkenal buat promosiin pemain-pemain akademi ya, dan ngelihat kondisi keuangan United yang seharusnya bisa dimanfaatkan ya udah ngeri-ngeri sedap kayak begini, harusnya sih munculnya pemain-pemain muda kayak begini bisa bikin manajemen bernafas agak legaan lah, bisa fokus ke area lain. Ternyata pemain-pemain muda ini belum konsisten, gue yakin belum konsisten, tapi layak untuk dikasih kesempatan lah. Seperti di tweet lu Mas, si Amas musim lalu juga bersempat jadi perhatian, tapi sama Ten Hag gak dilirik sama sekali kan. Jadi ini kesempatan besar bagi mereka. Dalam artian United nggak bisa bergerak banyak di bursa transfer, tapi kalau mereka bisa nunjukin performa kayak kemarin, gue yakin masa depan MU masih kejaga sih sama pemain-pemain macam Fredrickson dan Amas ini. Masa depan di peringkat berapa nih? Masa depan buat bersaing di juara masih peringkat sini juga. Bersaing di juara masih jauh banget. Tapi nafas legaan dikit lah, sedikit doang menurut gue. Ya ini mungkin ya dia harus berganti approach-nya dari membeli pemain-pemain mahal, jadi memaksimalkan apa yang ada gitu. Maksudnya mungkin maksudnya Rijal ya. Fredrickson, Haven, terus si Amas di sana, Diallo, akhirnya main-main muda ini akan menjadi backbone dari Amorim, ditambah mungkin ya tambahan 2-3 pemain yang dibeli dari bursa transfer musim panas mungkin. Iya, karena kan sistem yang dia mau tuh yang bisa ngikutin siapa, itu kan yang selalu menjadi isu ya. Sejak peralihan dari Ten Hag ke Amorim, nggak semua pemain ternyata bisa langsung adjust dengan apa yang dia mau. Yang gue sebut-sebut di sini, yang awalnya diproyeksikan ternyata satu persatu mengalami cedera. Diallo di kanan, Maino di tengah, di belakang juga Martinez cedera juga ya kan, cedera. Martinez juga ngalamin cedera, jadi backbone-nya itu nggak bisa ketemu gitu. Sementara yang selalu gue istilahkan audisi ya semua dia cobalah, ketika pemain-pemain lamanya nggak bisa ngikutin sistem, ya gue munculin pemain muda. Mungkin dia melihat Barcelona sukses nih, bisa nih pemain-pemain muda adapt dengan gayanya Flick yang seperti itu gitu. Kenapa gue nggak coba? Ternyata ya beberapa yang dicoba bisa dalam kategori yang menurut gue bisa main dengan sistem itu. Ya Yoro kadang-kadang, Dorgu menurut gue positioning bagus tapi memang masih sangat raw gitu. Ditambah lagi tadi Fredrickson, Amas, ini kan pemain-pemain yang sesuai sistemnya, yang gue selalu sebut Amorim punya identitas, tapi pemainnya bisa nggak ngikutin identitas dia. Kan ternyata nggak semua bisa cepet, tapi ya sedikit-sedikit dia coba keluarin pemain-pemain yang dari akademi. Ya harapannya tentunya di musim depan lo adjustmentnya nggak terlalu banyak, karena lo banyak source dari pemain-pemain yang lo coba di musim ini. Sementara kalau kita ngeliat dari MU ini juga punya pemain-pemain yang apa ya, bisa dibilang pembelian-pembelian gagal. Jadi kita Højlund gagal, terus masih ada dicoba kemarin Anthony dan Sancho sudah di Lego, walaupun masih ada kemungkinan balik ke musim depan. Ada seorang Mason Mount yang dibilang poster boy ya di masa depannya Chelsea dulu, bisa dibilang mungkin masih punya masa depan cerah bersama United, tapi justru di MU malah makin suram. Gimana melihat, apakah emang ini benar-benar miss manajemen dari MU lagi yang memang secara injury prone nggak dilihat, nyata dia nggak cocok sama game mainnya MU apa gimana? Gue rasa mismanagement lagi mismanagement ya, karena di momen MU nebus 60 juta buat dia pun sebenarnya dia udah masuk 1 tahun terakhir kontrak dia bersama Chelsea gitu. Ini kontraknya udah mau habis dan Chelsea juga nggak ada upaya untuk memperpanjang kontrak dia, dan dilepas dengan 60 juta. Gue rasa Chelsea happy banget ngelepas Mount dengan umur segitu yang udah nggak muda-muda banget, riwayat cedera juga mulai mengkhawatirkan, tapi ada MU yang datang 60 juta. Menurut gue lagi-lagi mismanagement yang parah banget sih ya. Dan ini udah musim kedua dia, kurang lebih musim kedua ya bagi Mount bersama MU, dan gak ada momen besar dia bersama MU itu sampai sekarang gue masih belum inget, kayaknya belum ada juga momen besar dia bersama MU. Dan 60 juta buat dia menurut gue overpriced banget, dan
mau ditaruh mana juga gitu dia. Padahal di musim Chelsea sama Tuchel dia di 3-4-3 bisa bagus. Bisa. Tapi di musim Amorim ini walaupun keganggu sama cedera, tapi di momen dikasih kesempatan pun gue rasa beda banget. Berbanding terbalik sama Casemiro lah. Casemiro Malah satu makin bulan bagus terakhir iya jadi kelihatan main Belakangan jadi bagus. Tapi bagus. kalau si Mount gue rasa belum ada momennya itu dan gue mulai khawatir akan masa depan dia juga sih. Walaupun Casemiro main bagus, gue nggak expect dia bakal bertahan juga di MU ya, karena ini nggak boleh tim dikembangkan lewat sentimen. Jangan karena 1 bulan Casemiro main bagus akhirnya diperpanjang, tapi udah jelas ini tim di lini tengah harus banyak perombakan juga menurut gua. Ya, gimana Mas melihat Mason Mount ya karena faktor dibilang nggak fair karena menjudge dia dari jumlahnya yang sedikit bermainnya memang sedikit, tapi kan satu sisi memang itulah ketika pemain yang memang injury prone dulu siapa ya main kaki kaca, tapi begitu muncul Dembele di Barca kan juga banyak cederanya, begitu muncul memberikan sesuatu gitu. Nah ini kan enggak Mas. Sampai kapan memberikan excuse buat seorang Mason Mount gitu? Ya mungkin dia butuh waktu seperti Højlund sebanyak itu. Waduh. Kesempatan yang dia butuhkan untuk perform emang belum cukup sih menurut gua gitu. Apalagi dengan sistem yang beda banget dengan gaya main dia sebelumnya gitu. Untuk transisi ini kan pemain yang bagus untuk transisi. 3-4-3-nya Chelsea kan transisinya bagus gitu. Sementara di Amorim kan bukan transisi kan, gaya bermainnya. Mungkin di era Ten Hag dia lebih cocok dengan gaya transisi di salah satu di 4-2-3-1, mungkin di 3 di tengahnya gitu. Dia menjadi pemain yang bisa menjembatani lini tengah dan juga lini depan gitu, seperti yang dilakukan di Chelsea gitu. Cuman sekarang bahkan seorang Bruno Fernandes saja out of position berapa kali gitu kan dalam sistem seperti ini gitu. Walaupun dia tetap pemain terbaik United gitu, tapi kan lu nggak ngelihat konsistensi yang sama yang diperlihatkan dia di musim-musim sebelumnya gitu. Apalagi Mason Mount yang jam terbangnya begitu tipis, jadi nggak fair juga menurut gua untuk melihat dia totally flop gitu. Lain kayak Anthony gitu. Jagoan McTominay ya anjay daripada dia. Kalau si Anthony dikasih kesempatan sebanyak itu kan dia kebukti emang lu nggak bisa perform, nggak bisa ngikutin gitu kan dalam pertandingan gitu. Tapi kan Mount kan belum dapat waktu yang cukup untuk membuktiin itu menurut gue sih. Dan faktor cedera menurut gue mempengaruhi banget ya. Bukan karena cederanya, tapi yang membedakan pemain world class dan good player menurut gue ketersediaan dia juga gitu. Dan Mount berkali-kali nggak bisa keep up dengan pace Premier League bersama United, dan dia dapat ritme sedikit akhirnya cedera di Etihad karena di bulan Desember dia cedera. Jadi dia sendiri pun nggak bisa keep up atau jaga kondisi dia secara maksimal gitu. Dan menurut gue itu benar-benar ngebunuh karir dia banget ya. Bukan hanya di klub tapi di timnas pun dia sebenarnya kan di Qatar dia jadi andalan di waktu itu. Di periode Euro juga jadi andalan. Tapi dia udah bukan pemain yang sama lagi menurut gue si Mason Mount ini, dan faktor cedera itu sih menurut gue agak membunuh momentum dia, dan kayaknya gue yakin dia nggak akan jadi pemain yang sama lagi ketika dia bersama si Chelsea di era Tuchel. Ini udah bukan pemain yang sama dan udah banyak banget hilangnya gitu dari pace, dari segi decision making, udah bukan pemain yang sama, dan MU gagal total sih 60 juta beli dia menurut gue. Cukup dari soal MU yang lagi berkutat dengan peringkat 14 nyaris ke 15. Kita ngomongin soal MU yang punya Martin Pass. Bukan soal itu. Ada MU apa lagi? Ada MU lagi, tapi sebelumnya ini ada saweran dulu untuk dari Rp50.000 dari Mas Aryo Mania. Mantap. Saya fans Arsenal, entah kenapa lihat berita MU kalah lebih excited dan bahagia ketimbang nonton Arsenal menang, Bang Panji. Lah, ada ujungnya Bang Panji. Jadi hiburan. Mau ngecengin gua. PLS Tilaidai Rp50.000. MU juga rumornya fokus incar Eze. Seberapa cocok Eze dengan skema Amorim? Eze juga oke lah. Tapi kurang cocok sih menurut gua karena Eze kan lebih ke playmaker kan. Megang bola dia, kuatnya megang bola. 4-3-3 ya kalau dia sistemnya. Dia 4-3-3. Kalau 3-4-3 bingung, sama kayak Bruno dia posisinya agak nanggung. Bukan yang krusial banget dikejar berarti ya kalau Eze menurut gua.